Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda biqudratih wa dabbara al-amra fid daraini bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa sallim wa azim ajma'in ila yaumiddin wa ba'd. Para yang alhamdulillah di pagi yang cerah, sejuk, damai ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar, nikmat yang tidak pernah putus. Semoga nikmat-nikmat ini kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita hari demi hari semakin menjadi orang-orang yang ahli syukur, bahkan kalau bisa syukur bukan hanya di saat kita menerima nikmat, tapi juga syukur di saat kita tidak mendapat musibah. Betapa banyak musibah yang Allah turunkan, bencana yang Allah datangkan, tetapi kita diselamatkan. Itu juga ada nikmat yang kadang kita lalai dari mensyukurinya. Bukankah saat ini Allah takdirkan kita dalam keadaan sehat? Betapa banyak hamba-hambanya yang diberikan ujian sakit, tapi kita justru diberikan ujian sehat. Maka syukuran, rasa syukur yang tiada henti, tiada putus, mestinya kita miliki. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan sehat jasmani, tapi Allah memberikan sehat rohani, di mana kita mampu melangkah di subuh yang gelap, yang masih dingin sekali seperti ini, tapi kita bisa menanggalkan selimut, meninggalkan tempat tidur yang empuk, bahkan kita keluar dari rumah menembus subuh yang dingin ini demi untuk datang menemui Allah di rumahnya, lalu merunduk sujud dan tersungkur di hadapannya. Ya Allah, begitu senangnya Allah melihat kita, begitu semangat datang dan menjumpainya setiap saat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah itu Allah Subhanahu wa taala terima dan mengangkat derajat kita, menakdirkan dan menjadikan kita bagian dari hamba-hamba yang dicintainya. Semoga hadirnya kita di rumahnya ini menjadi tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dan ingin menyelamatkan kita di dunia ini.
Apalagi ini kita lanjutkan dengan kajian yang insya Allah tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tentu dengan belajar sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, derajat demi derajat, jalan demi jalan, insya Allah akan kita lewati. Dan semua itu bisa kita raih, bisa kita lewati dengan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir ini makin serius dan istiqomah ngaji ini. Meskipun insya Allah minggu depan kita khataman Quran dulu ya. Jadi minggu depan itu karena masuk Februari, Ahad pertama kita khataman Quran, tidak ngaji dulu. Hari ini masih Januari akhir insya Allah. Baik, kita mulai kajian kita pada pagi ini. Seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah untuk Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini, juga untuk kita. Mudah-mudahan Allah terangi hati kita dalam menerima ilmu ini dan Allah lapangkan batin kita. Al-hadihim ya wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala al-ulama'il alimin wal musannifin al-mukhlasin wa khusul al-hujjat al-imam al-Ghazali hujjatul Islam qaddasallahu sirra wa nawwara dariha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Empat pertemuan telah kita lewati dan kita sudah masuk di inti kitab ini. Kemarin terakhir kita membahas terakhir pada halaman 29 bagi terjemahannya. Kitabnya kalau tidak salah yang Arabnya, fotokopian Arabnya halaman 52. Beliau memulai pembahasannya bahwa seorang hamba atau manusia yang hendak mendekatkan diri atau berjalan menuju Allah, menjadi hamba Allah yang akan nanti sampai ke surga, mula-mula awal sekali dalam perjalanannya itu muncul, terbesit di dalam hati bahwa di dunia ini pasti ada Tuhan, pasti ada penguasa gitu. Jadi anggaplah kita ini baru masuk Islam gitu. Baru pertama kali ingin beribadah gitu. Jangan dibayangkan sekarang kan sudah bapak ibu-ibu di sini kan udah soleh-solehah semua, udah hamba semua. Ini ceritanya masih awal sekali. Mungkin baru balik gitu, baru dari kanak-kanak jadi balik, yang dari non muslim jadi muslim gitu. Itu pertama kali pasti hadir di dalam hati, di dalam kalbu, terbesit gitu. Khatir kalau bahasa Imam Al-Ghazali ada terbesit di dalam hati. Pasti di dunia ini pasti ada Tuhan, pasti ada penguasa, pasti ada pencipta. Dan pencipta itu pasti maha kuasa. Dan pencipta itu, Tuhan itu pasti menyuruh kepada kebaikan.
Bukan hanya menyuruh kepada kebaikan, juga melarang dari yang salah, yang mungkar. Dan di sana juga ada siksa, ada balasan berupa surga. Jadi semua itu masih dalam bayangan, masih sangkaan, belum yakin. Maka supaya kita jadi yakin akan adanya Allah, supaya kita yakin kekuasaan Allah, yakin akan balasan Allah, yakin akan perintah dan larangan Allah, maka itulah kita harus punya ilmu. Gitu. Jadi supaya sangkaan kita nanti ada akhirat itu pasti, Pak. Enggak hanya dugaan. Di sana kan ada surga, ada neraka, benar gak ya? Nah, itu kan baru sangkaan. Nah, kita mau pasti gitu. Kita mau pastikan sangkaan kita bahwa ada Allah, ada Nabi, ada larangan, ada perintah, ada surga, ada neraka. Kita maunya pasti. Kita kan mau dekat sama Allah nih ceritanya. Maka harus yang pertama kali, makanya disebut kemarin itu fahadihi awwalu aqabatin istaqbalat. Jadi aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah wa hiya aqabatul ilmi wal ma'rifah. Di halaman 29 terjemahannya, semua itu paragraf kedua dari atas akan mengantarkan seorang hamba pada ilmu yakin terhadap hal-hal gaib. Jadi hamba tuh harus ilmu yakin, harus benar-benar yakin, Pak, berdasarkan pengetahuan terhadap semua yang gaib. Jadi kita nggak bisa dekat dengan Allah kalau kita nggak percaya. Coba, Pak, gini ya ilustrasinya. Kalau Bapak misalnya mau pergi ke Blok M, apa yang pertama kali Bapak pikirkan? Gak ada. Bapak mau ke Blok M, yang pertama terpikir apa? Jangan jalan dulu, Pak. Blok M-nya dulu di mana? Ya, harus tahu dulu Blok M ada nggak? Atau Blok Z lah. Kan yang pertama kita harus tahu apa itu Blok M, apa itu tujuan kita. Jadi orang yang mau jalan, orang yang mau berangkat, yang paling pertama dipikirkan, yang pertama kali direnungkan, yang hadir di dalam pikirannya adalah apa tujuannya? Di mana? Di mana itu Blok M? Sama. Jadi ternyata yang pertama kali kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini adalah ilmu. Tahu di mana tujuannya. Baru yang kedua jalannya, gimana cara jalannya. Kan nggak mungkin, Pak, kita nanya jalan kalau nggak tahu tujuan. Misalnya nanya ke orang, Pak, jalan kemana, di mana ya? Waras gak, Pak, orang nanya jalan kemana, di mana? Kan bingung, Pak. Jalan kemana? Ya harus jelas dulu tujuannya kemana, baru dikasih tahu jalan. Karena itu pengetahuan atau ilmu itu pertama kali. Karena itu nanti bab pertama nanti di sini setelah intisari ini adalah bab tentang ilmu. Karena kita nggak bisa jalan kalau kita nggak tahu tujuannya di mana dan jalannya di mana. Maka sekali lagi semua ini
akan mengantarkan seorang hamba pada ilmu yakin terhadap hal-hal gaib dan mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang memberinya beban atau taklif berupa perintah dan larangan. Inilah tahapan pertama yang harus dihadapi oleh hamba dalam menempuh jalan ibadah, yaitu tahapan ilmu dan ma'rifah. Aqabatul ilm wal ma'rifah. Jadi fahadihi awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah wa hiya aqabatul ilmi wal ma'rifah liyakuna minal amri ala basiratin. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ilmu? Kenapa dalam perjalanan kita, dalam hidup kita untuk dekat dengan Allah harus punya ilmu? Bahkan orang berilmu itu disejajarkan oleh Allah dengan para malaikat. Ada ayatnya tuh. Syahidallahu annahu la ilaha illallahu terus illa huwa wal malaikatu terus wa ulul ilmi qa'iman. Jadi illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Di malaikah dan ulul ilm itu disejajarkan. Betapa orang berilmu itu mulia, dan hanya orang yang berilmu yang bisa dekat dengan Allah. Itulah mengapa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jangan dibayangkan Pak ya, ilmu itu harus jadi ulama, harus jadi kiai besar, harus menjadi tokoh besar. Enggak. Ilmu itu ilmu yang membuat kita itu kenal Allah. Ilmu yang kita bahas di sini bukan berarti Bapak semua harus jadi ulama besar, harus jadi kiai besar, enggak. Ilmu yang kita ajarkan, yang kita pelajari di sini adalah ilmu yang membuat kita itu mengenal Allah. Karena banyak ilmu justru membuat orang lalai dari Allah. Ilmu itu bisa menjadi jalan kita jadi dekat, tapi juga ilmu bisa menjadi sebab kita jauh dari Allah. Hati-hati. Contoh gini. Sebelum ngaji tuh rajin Pak, sholat jamaah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Itu. Setelah ngaji baca kitab, oh ternyata sholat tahajud itu nggak wajib toh. Itu hukumnya sunnah. Dalam kitab sebutkan sholat wajib itu hanya 5. Oh sholat duha tuh nggak wajib, sunnah. Jadi wajib itu ternyata sunnah itu ternyata kalau nggak dilakukan nggak berdosa. Salah. Tuh mulai dipikir. Jadi ketika dia sibuk dikit, nggak apa-apa dah nggak salat duha, nggak dosa. Jadi gara-gara tahu kalau itu sunnah malah ditinggalkan. Pernah nggak mengalami kayak gitu? Wah puasa Senin Kamis itu nggak wajib, nggak dosa. Orang nggak puasa Senin Kamis itu nggak dosa ya. Jadi taunya membuat dia jadi meninggalkan. Mestinya Pak, jadi ilmu, akannya hati-hati nanti pembahasan ilmu akan panjang nanti. Hati-hati dalam mengelola ilmu ini. Ilmu ini bisa menjadi jalan tapi bisa menjadi hijab. Satu contohnya kayak gitu. Hati-hati belajar tuh. Mestinya sebaliknya apa? Setelah ngaji, oh ternyata sholat tahajud, sholat duha itu sunnah dan pahalanya besar.
dan itu sunnah Rasulullah. Jadi rajin, mestinya jadi rajin Pak, bukan malah meninggalkan karena sunnah. Jadi hukumnya sebagai sunnah itu mestinya menjadi alasan kita semakin rajin menunaikannya karena disunnahkan, bukan menjadi alasan ditinggalkan. Kenapa sholat duha? Ini sunnah loh, ini pahalanya besar, rugi kalau nggak menunaikan gitu. Jangan nggak sholat duha, kan sunnah, ya rugi ya. Ilmu itu suka menyesatkan ilmu itu. Makanya hati-hati, terkadang orang banyak ilmunya tapi malah tersesat. Wah, ternyata sholat duhur tuh waktunya panjang ya, sampai masuk asar. Jadi suka nunda karena tahu waktunya sholat duha itu nggak harus di awal waktu, jadi suka nunda-nunda. Ilmu ini namanya ilmu. Jadi ilmu yang membuat kita itu berpikir dan terkadang malas menjalankannya, kayak tadi itu jadi meninggalkan sholat sunnah, itu namanya ilmu. Tapi kalau ma'rifah, karena di sini digunakan dua istilah ya, ilmu dan ma'rifah. Jadi ilmu itu hasil kerja otak. Kalau ma'rifah itu ilmu juga pengetahuan tapi hasil olah batin. Beda ya. Kalau ilmu membuat orang cerdas, tapi kalau ma'rifah membuat orang bijak, arif. Banyak orang yang tidak berilmu tapi bijak, arif. Makanya harus diparalelkan ini, ilmu dan ma'rifah. Kalau orang yang ma'rifah tidak sekedar berilmu, ilmunya dihayati, ilmunya membuat dia merenung dan membayangkan dirinya tidak berdaya. Ilmu bisa membuat orang bangga, sombong, pamer dengan ilmunya. Tapi orang yang arif, orang yang bijak, semakin banyak pengetahuannya, dia akan semakin nunduk, dia akan semakin tawadu. Karena yakin pengetahuannya itu hanya karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dua-duanya Pak ya. Selain otak harus batin, qalbu juga harus hidup. Jadi olah nalar itu menghasilkan ilmu, olah batin itu menghasilkan ma'rifah. Banyak riwayat nanti yang menjelaskan orang berilmu itu akan didoakan oleh para ikan-ikan di laut, oleh pohon-pohon di daratan, bahkan oleh para malaikat. Mulia sekali orang berilmu. Tapi nanti akan ketemu juga Pak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang berilmu. Saya ulangi, nanti akan kita ketemu riwayatnya. Yang paling pertama masuk neraka adalah orang berilmu, orang yang rajin sedekah, orang yang mati syahid. Pernah dengar riwayat ini? Jadi Pak, nanti kan kita baca hadisnya di kitab ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling pertama kali merasakan
dahsyatnya neraka jahanam tuh, panasnya jahanam, neraka, orang alim. Bukan hanya alim, Pak. Alim ahli Quran. Tiap hari baca Quran. Jadi qari Quran, pembaca Quran. Kalau baca hadis ini ngeri ya. Hadisnya panjang. Kalau yang pertama kali masuk neraka pezina, itu kan wajar ya. Oh, ya memang begitulah. Enggak kaget gitu. Pemabuk, ahli maksiat. Loh ini ahli ilmu, ahli Al-Quran, pembaca Al-Quran. Yang kedua kata Rasul, orang dermawan. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Orang-orang hebat, Pak. Lalu dalam kisah itu riwayat itu disebutkan ketika 3 orang ini alim, ahli ilmu, ahli Quran, dermawan dan orang yang mati syahid ditanya, kamu kenapa jadi alim? Kenapa rajin baca Quran? Ini Allah yang nanya. Jawabannya gini, ya Allah, aku belajar agama, aku membaca Quran karena untuk mencari ridhomu. Lalu Allah bilang, kadzabta, bohong kamu. Aduh. Jadi di sana nggak ada lagi, Pak, jalan untuk berbohong, karena Allah tahu semuanya. Kalau di sini masih bisa mengelak, masih bisa selamat di pengadilan, masih bisa datangkan bukti-bukti palsu. Di sana nggak ada lagi. Kamu bohong kata Allah. Kamu baca Quran, kamu ngaji, kamu belajar, kamu jadi alim supaya dibilang alim, supaya dihormatin orang, supaya dikagumin orang. Kamu baca Quran tuh supaya dibilang qori, suaranya bagus. Coba. Dan itu kamu sudah dapat di dunia. Tujuan kamu itu, dan itu kamu sudah dapat. Apalagi sekarang, gak ada lagi. Maka dalam riwayat itu, Pak, alim tadi itu, pembaca Quran, itu diseret. Dalam keadaan wajahnya di bawah. Jadi diseret wajahnya di bawah. Di tanah itu. Bukan tanah dunia loh ya, tanah akhirat. Sampai ke neraka, dilempar ke dalam neraka. Sama, Pak, yang mati syahid juga kata Allah, bohong kamu mati syahid supaya dianggap pahlawan, dianggap pemberani. Kamu sedekah supaya dianggap dermawan. Jadi ini nanti di pembahasan tentang niat. Hadis ini nanti pembahasannya tentang niat ya. Jadi dalam beribadah kalau niatnya salah itu malah membuat kita masuk neraka, ya Allah. Karena bohong, Pak. Kita bohong tuh di hadapan Allah. Ya Allah, aku sholat karena Engkau, padahal aslinya enggak. Kan jelek banget ya di hadapan Allah kita bohong itu. Kelihatannya ibadah untuk Allah, padahal dalam hatinya ada sesuatu selain Allah. Jadi hati-hati, ilmu tuh bisa menjadi jalan kita selamat, tapi bisa menjadi sebab kita celaka. Apalagi kalau ilmu nggak sesuai yang kita amalkan, itu lebih celaka lagi. Udah tahu ini sunnah malah ditinggal, udah tahu ini baik malah dilanggar, udah tahu ini larangan malah dilakukan. Itu lebih celaka lagi. Makanya ada hadis Nabi nanti, orang itu orang yang berbuat dosa tapi nggak tahu. Maksudnya bukan alim. Jadi berbuat dosa tapi orang biasa itu disiksa sekali. Tapi orang yang tahu hukum dan sengaja berbuat dosa itu akan dihukum 40 kali. Jadi kalau orang berbuat dosa, orang awam itu disiksanya sekali. Tapi orang tahu hukum, tahu dosa, tahu neraka, tahu surga, kok salah
sengaja dia langgar padahal dia tahu, itu siksanya 40 kali lipat. Jadi gara-gara tahu, siksanya jadi banyak. Jadi nggak ringan Pak ilmu itu. Orang tahu yang nggak mau tahu. Waduh, Masya Allah. Tapi hati-hati Pak, kadang juga ada orang gini, kalau begitu nggak usah tahu, ya. Karena kalau tahu, kalau paham gitu, punya ilmu, siksanya lebih banyak. Kalau nggak tahu kan siksanya sekali. Kalau begitu nggak usah tahu. Nah, ada Imam Syekh Al-Alama, bahkan ada yang mengatakan ini kalamnya Al-Haddad ya, yang kita baca rotibnya itu. Kata beliau gini, kalau ada orang melanggar hukum, ya, melanggar hukum atau berbuat dosa karena tidak tahu dan sengaja tidak mau belajar, berarti pelanggarannya dua. Pelanggarannya dua. Pertama, berbuat dosa, kedua nggak mau belajar. Hati-hati. Jadi salah dan nggak mau belajar, itu dua Pak dosanya. Tapi kalau ada orang tahu belajar dan berbuat dosa, itu salahnya cuma satu, berbuat dosa. Belajar dia nggak melanggar karena kan dia belajar. Paham gak sih Pak? Bingung ya. Kalau Bapak berbuat dosa karena nggak tahu dan tidak mau belajar, itu dosanya dua. Dosa dan nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Jadi nggak mau ngaji itu dosa juga. Tapi kalau Bapak sudah ngaji kok masih jatuh, itu cuma satu. Karena jatuh maksudnya dosa, tapi dia sudah berusaha tahu. Jadi cuma satu pelanggarannya. Kalau yang tadi udah jatuh juga nggak mau belajar, ini jatuh mau belajar, berarti pelanggarannya cuma satu. Gitu. Jadi jangan kalau itu nggak usah belajar, nggak usah, nanti tambah repot. Ya malah tambah banyak malah. Jadi nggak ada jalan Pak. Jalan selamatnya yang ngaji dan amalkan. Jadi kesimpulannya, orang belajar nggak mengamalkan, belajar nggak mengamalkan, itu salahnya satu, nggak mengamalkan. Tapi sudah lumayan, sudah belajar, sudah ngaji. Orang yang nggak ngaji, nggak mengamalkan, salahnya dua, nggak ngamalin dan nggak ngaji, nggak belajar. Jadi gimana jalan keluarnya? Belajar, ngaji dan amalkan. Maka silakan dibaca ya, dilanjutkan. Saya baca Arabnya halaman 52 itu. Jadi anak tangga pertama yang harus kita lewati, yang harus kita dalami adalah ilmu dan ma'rifah. Kita harus tahu Pak, kita harus kenal Allah dulu, kita harus tahu tujuan dulu supaya tahu jalannya gimana. Kalau jalan nggak tahu tujuan itu kan orang stres itu, jalan kok nggak tahu tujuan. Harus tahu dulu, jadi ilmu dulu. Liyakuna minal amri ala basiratin fayakhudha fi qat'iha min ghairi buddin bihusnin nadhari fid dalail wa fawri ta'ammuli wat ta'allum was-su'ali an ulama minal ulama'il akhirah alladhina hum adallau at-tariq sirujul ummah wa qadatul a'immah wal istifadati minhum واستمداد الدعاء الصالح منهم للتوفيق والإعانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. Saya bacakan ya.
agar perkara yang menggelayut dalam pikiran. Jadi tadi kan masih bayangan ada Allah, ada surga, ada neraka. Itu kan masih dalam pikiran, belum jadi ilmu. Nah, agar perkara dalam pikiran dan hatinya itu menjadi mudah dipahami, mau tidak mau ia harus menaklukkannya dengan cara mempelajarinya. Jadi bayangan-bayangan, sangkaan-sangkaan itu harus dipelajari, harus dicari dalilnya apa. Allah ada, dalilnya apa. Ada surga, dalilnya apa. Ada neraka, dalilnya apa. Ada siksa, dalilnya apa, gitu. Supaya jadi ilmu. Jadi, dan merenungkan dalil-dalil tentang adanya Allah, lalu dilanjutkan dengan belajar dan bertanya kepada para ulama ahli akhirat yang menjadi petunjuk jalan, penerang umat dan pemuka para ulama. Kemudian meminta manfaat ilmu dan doa yang baik dari mereka agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam melewati tahapan ini. Fayahsula lahul ilmu wal yaqin bil ghaib wa huwa anna lahu ilahan wahidan la syarikalah هو الذي خلقه وأنعم عليه بكل هذه النعم وأنه كلفه بشكره وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وباطنه وحذره الكفر وضروب المعاصي وحكم له بالثواب الخالد إن أطاعه وبالعقاب الخالد إن عصاه وتولاه عنه. Dengan segala upaya itulah, jadi belajar, memahami, mendengarkan ngaji, dengarkan ulama, dengarkan penjelasan, diharapkan hamba dapat mencapai ilmu yakin. Jadi belajar itu Pak untuk yakin, supaya pasti yakin tentang hal-hal gaib yang kita nggak lihat, yaitu bahwa dia memiliki Allah, Tuhan yang maha tunggal, Allah yang maha esa dan tiada sekutu baginya. Jadi supaya yakin Allah itu esa, nggak ada Tuhan selain dia. Dialah Allah yang telah menciptakannya dan memberinya seluruh kenikmatan. Dialah Allah yang membebaninya, memberinya taklif agar dia mensyukuri nikmat. Jadi Allah yang menyuruh kita bersyukur terhadap nikmat. Allah juga yang memerintahkannya untuk berkhidmat, beribadah dan menaatinya baik secara lahir maupun batin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memperingatkannya agar tidak terjerumus dalam kekufuran dan dalam berbagai bentuk kemaksiatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan balasan pahala yang kekal bagi hambanya jika sang hamba takut kepadanya. Dia menetapkan siksa yang kekal pula bagi hambanya yang durhaka dan berpaling darinya. Ya, udah masuk halaman 30. Jadi gitu. Lihat Pak ya yang saya baca. Ya, soalnya kalau Arabnya terus nanti bingung. Jadi sesekali kita baca terjemahannya. Jadi supaya kita yakin itu butuh ilmu. Ilmulah yang membuat kita yakin. Pengetahuan, ya, kita lanjut. Pengetahuan dan keyakinan seorang hamba atas hal-hal gaib akan memotivasinya untuk bersungguh-sungguh dalam berkhidmat dan beribadah kepada Zat yang Maha Pemberi semua nikmat. Dialah Allah yang selama ini ia cari dan sekarang telah temukan dan kenali, yang dahulu dia tidak mengetahuinya. Saat itu dia belum mengetahui bagaimana seharusnya menyembahnya dan apa yang harus dilakukan untuk berkhidmat kepadanya baik secara lahir maupun batin. فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبْعَثُهُ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ وَالْيَقِينُ بِالْغَيْبِ عَلَى التَّشْمِيرِ لِلْخِدْمَةِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْعِبَادَةِ لِهَذِهِ السَّيِّدِ الْمُنْعِمِ الَّذِي طَلَبَهُ فَوَجَدَهُ وَعَرَفَهُ بَعْدَمَا جَهِلَهُ وَلَكِنَّهُ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَعْبُدُهُ وَمَاذَا يُلْزِمُهُ
min khidmatihi bi zahirihi wa batinih. Jadi sekali lagi, tujuan ilmu, tujuan tahu, belajar itu li khidmatih, kata Imam Ghazali di sini, untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah. Ingat Pak, tujuan kita belajar, anak-anak itu loh Pak, sekolah, itu tujuannya supaya kenal penciptanya. Maka aneh kalau bapak nyekolahin anak udah 3 tahun, 4 tahun, bahkan 6 tahun, tambah 3 tahun lagi, tambah 3 tahun lagi SMA, udah 12 tahun. Itu belum kenal Allah. Itu aneh tuh. Pasti ada yang salah. Pasti salah belajar. Tujuan kita belajar tuh untuk sampai ke Allah, Pak. Jadi tujuan belajar biologi, manusia ini diciptakan pertama dari segumpal darah, bahkan dari air yang hina, lalu jadi embrio kalau dalam bahasa biologi itu ya, manusia itu. Lalu jadi janin, jadi bayi, itu kan dipelajari, Pak. Tujuan anak-anak belajar biologi itu, penciptaan manusia itu bukan supaya tahu aja kita ini dari gini loh, perkembangannya tuh kayak gini. Bukan cuman itu Pak, tapi supaya sampai ke Allah. Oh, Allah yang ngatur, Allah yang menciptakan. Ya Allah, begitu kuasanya Allah menciptakan manusia berasal dari setetes air, terus jadi darah, jadi daging, jadi janin, jadi manusia gitu. Sehingga seorang anak yang belajar biologi itu makin kagum ke Allah. Makanya itu enaknya orang yang anaknya mondok tuh ya itu. Jadi diperkenalkan Allah. Jadi pelajaran-pelajaran duniawi itu disambungkan ke Allah. Belajar fisika, matematika, ilmu alam. Itu ya. Jadi sekali lagi, tujuan semua ilmu apapun itu tujuannya Pak, tujuannya itu supaya kita kenal Allah yang mengatur, yang membuat. Tujuan belajar ilmu perbintangan, tujuan paling tingginya adalah kita kenal Allah yang ngatur bintang. Tujuan kita belajar ilmu tumbuhan supaya kita kenal dan kagum ke Allah yang menciptakan tumbuhan, yang mengatur pertumbuhan-tumbuhan. Yang mengatur pertumbuhan-tumbuhan. Bagaimana Allah ngatur itu ya, ciptaan rambutan itu kok bisa ada rambutnya gitu. Kok isinya itu tuh kok bisa manis gitu. Yang bikin durennya itu kok bisa rapi gitu Bapak nggak bisa mikir ya kalau membelah duren gitu. Itu kan harus jadi bahan zikir Pak. Ya Allah, ini kok bisa rapi begini, susunan daging duren itu loh Pak. Bapak, itu nggak mudah. Dari saat kecil bisa tumbuh itu tempatnya kok bisa pas. Di luarnya kok ada duri-durinya sehingga disebut durian. Yang rambutan ada rambutnya sehingga disebut rambutan. Mungkin yang kaki-kaki jadi kakian. Buka buah salak gitu. Salak itu kan rapi gitu, bisa rapat gitu, saling menguatkan gitu. Dan itu ada bungkus tipis sekali tuh. Coba kalau buka salak Pak, tahu salak ya? Jangan-jangan makannya duren mulu. Mentang-mentang ini musim duren. Itu salak tuh kan ada bungkus tipis sekali. Jadi kalau kita gosok-gosok gini, setelah dibuka kulitnya kan ada kulit halus. Itu gimana bikinnya bisa sehalus gitu?
Coba. Allah mendesain, mengatur buah-buahan aja begitu rapi, begitu indah. Apalagi ngurus kita, Pak. Jadi jangan takut dunia ini, Pak. Pasti diurus sama Allah lah. Lo buah-buahan aja diurus begitu indah, tertata gitu. Gitu. Jadi ilmu itu tujuannya itu. Supaya kita tuh makin kagum ke Allah. Jadi semangat ibadah, semakin cinta ke Allah. Ya Allah, kalau hujan misalnya, ya Allah, kok hujan itu loh airnya kok bisa teratur itu. Hujan kan teratur, Pak, jatuhnya itu nggak langsung jatuh plek gitu. Wah, itu kalau langsung jatuhnya seperti apa, segede gunung itu kan bisa habis kita. Tapi kok bisa teratur gitu air hujan tuh. Dan itu sama ukurannya semua itu. Nggak ada yang besar gumpalan airnya, ada yang kecil, kan nggak teratur. Itu semuanya adalah bahan zikir, jalan kita sampai ke Allah. Maka dalam mengelola ilmu, ini ilmu dunia aja begitu, Pak. Apalagi ilmu Quran, ilmu tajwid, ilmu hadis, itu lebih jelas lagi mengarahkan kita ke Allah. Ilmu alam aja itu sebenarnya tujuannya adalah mengundang kita ke Allah, gitu. Melahirkan jiwa yang terkagum-kagum ke Allah. Maka dalam mengelola ilmu itu jangan kita berhenti di pengetahuan tentang sebab akibat. Ini kunci ya. Di ilmu, Pak, jangan sampai kita berhenti pada sebab akibat. Tapi kita harus nembus sebab akibat itu, melewati sebab akibat, bahwa ada yang ngatur sebab akibat itu. Sebab akibat itu gini. Bapak kalau punya anak pintar, kenapa pintar? Gak punya anak pintar ya? Memang anak-anaknya goblok-goblok semua. Kalau ada orang pintar itu kenapa? Belum tahu ilmu sebab akibat. Kalau hujan turun itu kenapa? Apa sebabnya hujan turun? Wah, ini harus sekolah lagi nih, lupa pelajaran sekolahnya. Hujan turun karena ada awan, gitu loh, Pak. Anak cerdas karena rajin belajar. Jadi cerdas karena rajin. Jadi rajin jadi cerdas. Awan jadi hujan. Api jadi asap. Belum nyambung, Pak. Ilmu sebab akibat. Hujan jadi basah. Hujan jadi banjir. Itu sebab akibat, Pak. Jadi siapa yang rajin akan berhasil. Siapa yang tekun belajar jadi pintar. Rajin menabung jadi kaya. Kan gitu. Ilmu sebab akibat tuh gitu. Ada sebabnya, akibatnya begini. Bola dilempar ke atas akan turun ke bawah. Sebab akibat. Nah, selama ini kita itu berhenti di situ. Jadi kenapa hujan? Ada awan. Udah berhenti di situ. Kenapa pintar? Rajin. Padahal yang ngatur sebab akibat itu masih ada, Allah. Jadi mestinya gini, kenapa pintar? Allah yang membuat dia pintar melalui rajin belajar. Jadi karena Allah ingin menakdirkan membuat dia pintar, dibikin rajin belajar. Kenapa turun hujan? Allah yang menurunkan hujan melalui awan. Jadi Allah menurunkan hujan dengan cara menciptakan awan. Udah nyambung, Pak. Jadi sebab akibat tuh perantara aja. Kenapa kenyang? Bapak kalau kenyang kenapa?
Makan. Tapi sebenarnya bukan. Kita kenyang karena Allah ngasih nikmat ke perut melalui makan, dengan cara makan. Kalau Allah nggak ngasih makan, tetap aja kita lapar. Jadi sebab akibat itu ilmu. Tapi ilmu lahiriah, sesungguhnya ada ilmu lebih tinggi lagi, yaitu yang membuat kita jadi menyambung ke Allah, tidak hanya sampai di sebab akibat. Ya, itu ya. Memang harus mendalam, Pak, supaya ilmu-ilmu ini harus kita sampai ke Allah. Itu kalau sudah melewati masa-masa fase-fase sebab akibat tuh enak tuh hidup tuh. Jadi sebab akibat tidak lagi menjadi penjara, tidak lagi menjadi tempurung. Jadi ketika kita sakit, kalau orang yang hanya sampai di sebab akibat, Pak, ketika dia sakit hanya sibuk dengan dirinya. Kenapa ya saya sakit? Apa yang saya makan? Oh, tadi hujan-hujanan ya. Oh, jadi sibuk nyari alasan. Tapi orang yang tembus ke Allah, gampang aja sakit, mama ini ujian dari Allah. Caranya macam-macam dan terserah. Sama dengan orang meninggal. Orang meninggal kenapa? Covid, tumor, kecelakaan, bencana. Itu kan sebab aja, sebab lahiriah aja. Tapi bukan itu penyebabnya sesungguhnya. Ada Allah yang menakdirkan udah hidupnya sampai situ, ajalnya udah sampai di situ, dibikinlah sebab. Sebabnya jatuhlah, bencana lah, pesawat jatuhlah, tenggelam. Jadi sebab-sebab aja, Pak. Itu bukan sebab utama. Sebab-sebab itu hanya jalan aja. Allah yang ngatur. Jadi kita itu harus nembus sampai Allah itu. Ilmu itu begitu. Ya. Jadi jangan kausalitas itu bahasanya ya. Ya, mungkin Bapak pernah dengar istilah-istilah para filosof, para pemikir-pemikir. Itu sibuknya di situ, sebabnya ini, akibatnya ini. Wah. Padahal kalau sampai ke Allah mah enak aja, wah gampang itu mah Allah. Ada barang hilang, dah itu mah Allah yang ngatur, itu mah jalan aja. Mungkin Allah yang menakdirkan orang tuh mau ngambil barang, mau mukulin kita, nyakitin kita mah karena kita sering nyakitin orang sih. Jadi Allah bikin orang lain nyakitin kita juga, gampang. Jadi kalau Allah jadi alasan, itu Pak, semua jadi beres, nggak ada beban gitu. Tapi kalau masih sebab akibat alasannya ini udah. Jadi ilmu, tujuan ilmu satu, kita nyampe ke Allah dan kita kagum ke Allah, kita kenal Allah yang mengatur semuanya, ilmu apapun. Makanya kata Imam Al-Ghazali nanti, ilmu itu kita kan selama ini taunya ilmu agama dan ilmu dunia, ilmu umum ya. Ilmu umum itu apa? Ilmu agama, ilmu umum ya matematika, bahasa Inggris ya, sosiologi, antropologi, biologi dan logi-logi yang lain, kedokteran, keperawatan, bidan. Itu ilmu umum kan, selama ini yang kita tahu. Itu. Kalau ilmu akhirat ya tajwid, ilmu Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, semua itu ilmu akhirat. Kata Imam Ghazali, bukan gitu, klasifikasinya tuh nggak begitu. Ini Pak ya, penting nih. Terakhir, kata beliau, ilmu umum itu namanya ilmu dunia, ilmu agama itu akhirat. Nah, bedanya kata beliau, semua ilmu, baik itu ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu biologi,
ilmu fisika, ilmu matematika, kalau tujuannya untuk mencari Allah, untuk mengenal kekuasaan Allah, dan untuk mencari ridho Allah, untuk akhirat, maka ini ilmu agama. Walaupun itu ilmu fisika, ilmu biologi, tapi tujuannya lillahi ta'ala, untuk mencari ridho Allah, untuk menolong orang, untuk menciptakan maslahat. Banyak orang jadi dokter, Pak, untuk tujuannya itu loh, untuk membantu orang, untuk menyelamatkan jiwa. Kalau tujuannya lillahi ta'ala, itu ilmu akhirat, itu ilmu agama. Dan kata beliau, semua ilmu, mau itu ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu apapun, kalau tujuannya untuk mencari keuntungan dunia, ingin terkenal, ingin dihormati, ingin dapat gaji, ingin dapat harta, tujuannya itu, maka itulah ilmu dunia. Itu ilmu umum, walaupun ilmu agama asalnya. Jelas, Pak? Jadi ilmu fisika, biologi itu belum tentu, Pak, itu ilmu dunia. Jangan-jangan mereka belajar itu lillahi ta'ala, untuk menolong orang, supaya diberkahi Allah, supaya dicintai. Dan orang yang belajar tasawuf, Minhajul Abidin, belajar fikih, belum tentu, Pak, itu untuk akhirat. Belum tentu itu ilmu agama. Kalau tujuannya bisa makan, tujuannya dihormati, status sosial, supaya ada kerjaannya, jadi sarjana. Banyak, Pak, orang kuliah fakultas ilmu agama supaya dapat kerja. Coba tuh. Belajar Quran supaya dapat kerja di dunia, dapat gaji, jadi pegawai negeri. Itu ilmu dunia, kata Imam Ghazali. Jadi bukan bentuknya ilmu itu, tapi tujuannya apa? Kalau tujuannya akhirat, itu ilmu akhirat. Tujuannya dunia, itu ilmu dunia. Sama, Pak, pekerjaan itu. Pekerjaan. Bapak jadi tentara. Dunia apa akhirat? Tergantung niat. Kalau Bapak tujuannya ingin mengabdi, menjaga negara karena urusan akhirat, supaya Allah suka, supaya Allah ridho, menjaga keamanan, supaya orang masyarakat jadi aman, kehidupan jadi aman, Allah pasti suka. Demi orang lain, demi agama, itu bisa akhirat, Pak. Bapak atau profesinya sebagai penceramah, apakah ini akhirat? Belum tentu, Pak. Demi Allah, belum tentu. Tergantung niat. Kalau tujuan jadi dai supaya terkenal, supaya masuk TV, supaya viral, supaya dapat keuntungan besar, kemana-mana, waduh, demi Allah itu pekerjaan dunia. Makanya penting kita tahu semua hal ini supaya bisa menjadi kompas itu ya, petunjuk dalam bertindak. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap bahwa ini akhirat nih, ini dunia. Jangan lihat lahiriahnya, Pak. Lihat motif kita, niat kita, tujuan kita, Allah atau nafsu dunia. Sama, Pak. Ada orang pergi sholat berjamaah di masjid. Ada orang membersihkan selokan, saluran air. Yang mana yang dunianya? Belum tentu yang ke masjid itu untuk akhirat. Dan belum tentu yang bersihkan selokan itu dunia. Mungut-mungut sampah, ngepel, di pembantu. Ya, jadi kita jangan terkecoh dengan penampilan luar. Karena yang kayak tadi itu loh, hadis tadi. Kurang apa coba? Ahli ulama,
ahli Quran, dermawan, mati syahid, diseret ke neraka. Coba kok bisa gitu? Niatnya. Ya Allah, maka mudah-mudahan kita semuanya bisa meresapi semua ini. Di ilmu itu menuntun kita ke situ. Jadi ilmu juga, ilmu akhirat dunia tergantung. Mungkin belajarnya di masjid, baca kitab, tujuannya dunia bisa. Ada yang belajarnya di lab, belajar tentang ilmu-ilmu apa, kesehatan gitu, tapi tujuannya lillahi ta'ala, justru itu yang akhirat. Jadi jangan tertipu dengan penampilan luar. Baik Pak, saya kira cukup dulu, nanti kita akan lanjutkan 2 minggu yang akan datang berarti. Jadi minggu depan kita khataman bulanan dulu seperti biasa, nanti baca Quran 1 orang 1 juz ya. 1 orang 1 juz sampai seperti biasanya akan dibagi nanti. Ini juga bagian dari kita berusaha mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan menyinari batin kita. Karena terlalu ngaji terus itu juga akan ngumpet nanti kalau jadi mumet ya pikiran tuh kalau jarang disirami dengan Quran. Makanya nanti Pak kalau baca buku fikih, baca buku pelajaran kok pusing, coba baca Quran, enak tuh disirami gitu, baca Quran. Karena kalau baca Quran tuh pikiran itu fresh gitu, istirahat, kayak dirapiin gitu, diistirahatkan. Tapi kalau baca buku itu jalan tuh pikiran. Jadi bagus juga nih ngaji sebulan sekali diselingi dengan khataman Quran, insya Allah. Kita ngajinya 2 minggu lagi akan datang, tanggal 14 Februari. Dan minggu ketiga mungkin kalau jadi kebawa ke Cipanas ya, tadabbur alam. Ya nggak apa-apa. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya tentang kajian kita pagi ini? Gak ada ya. Kemarin itu sempat diusulkan sama Pak Haji Buang ya, kalau biar lebih mudah katanya yang mau nanya ditulis. Takutnya nggak percaya diri bertanya dengan pakai mic. Silakan aja nanti ada pertanyaan ditulis. Termasuk pertanyaan-pertanyaan di kajian-kajian malam Selasa atau malam Sabtu ditanyakan pas subuh aja. Karena kalau kita menjawab pertanyaan malamnya waktunya tidak cukup. Maghrib Isya itu sangat singkat. Jadi kita nggak buka tanya jawab. Tanya jawabnya pas hari Minggu saja. Kalau tidak ada, kita cukupkan pengajian kita pagi ini. Hari terakhir di bulan Januari dan besok sudah masuk bulan Februari. Kurang lebih 70 hari lagi atau 75-76 hari kita akan sudah masuk Ramadan Pak. 2 bulan lagi kita sudah masuk lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan dari sekarang kita sudah siap-siap gitu, mempersiapkan batin, hati kita, fisik kita, lahir dan batin untuk menyambut bulan yang sangat agung. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita bisa merasakannya, dan mudah-mudahan pandeminya kalaupun tidak selesai, mudah-mudahan minimal berkurang dan kita bisa beribadah dengan lebih leluasa, lebih aman, tidak khawatir, tidak was-was gitu. Dan yang paling penting adalah kita bisa beribadah dimanapun, di rumah, di masjid. Tapi mudah-mudahan pandeminya bisa semakin membaik.
di bulan Ramadan nanti. Baik, kita cukupkan kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Semoga walaupun sederhana seperti ini bisa menambahkan wawasan, ilmu dan kebijaksanaan. Kita tujuannya bukan hanya jadi alim ya, mempelajari ilmu, tapi juga kita berniat, bermimpi sekaligus menjadi orang yang arif, orang yang bijak. Ilmu tanpa kebijaksanaan itu juga akan membahayakan. Tapi kalau bijak tanpa ilmu itu juga akan lemah di pengetahuan dan kebijaksanaan. Olah nalar, pikiran dan olah hati itu harus berimbang demi untuk menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan cobaan. Mudah-mudahan semua itu bisa kita lewati dan kita bisa selamat sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin wa ala kulli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah hamdan na'imin dasyakirin. Dayuafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la waladan illa aslahtah wa la zulman illa nawartah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Engkau ya Allah yang Maha Baik, yang tidak pernah henti mencucurkan nikmat, pemberian kasih sayang kepada kami. Betapa selama ini ya Allah kami terlalu sibuk mengurus nikmat-Mu dan terkadang justru melupakan Engkau sebagai pemberi nikmat. Mestinya setiap kami mendapat nikmat, kami tersungkur sujud di hadapan berterima kasih padamu. Terlalu banyak nikmat-Mu yang Engkau berikan ya Allah. Engkau berikan sehat, Engkau beri makan, beri minum, beri nafas. Engkau beri kesempatan kami bisa bersama keluarga, bisa mencari nafkah, bisa olahraga, bisa silaturahim, bisa sholat berjamaah, bisa sujud, bisa ruku, bisa ngaji ya Allah, bisa jalan, bisa mendengar, bisa buang hajat, bisa memegang, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Ya Allah, terlalu banyak nikmat yang Kau berikan ini. Tapi jujur kami selalu masih sering lupa bersyukur dan berterima kasih.
Mungkin karena kami masih jauh darimu ya Allah. Kami justru dihijab darimu oleh nikmat-nikmat yang banyak itu. Engkau beri nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat pekerjaan, nikmat keturunan, nikmat pasangan hidup. Ya Allah, nikmat-nikmat itu justru menyibukkan kami darimu. Maka ampuni saya, ampuni kami ya Allah. Bukannya menjadi ahli syukur, malah menjadi orang yang lalai. Ya Allah, tuntun kami untuk selalu bisa melihat dan mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dan jangan Engkau cabut nikmat pemberianmu ya Allah. Semoga kami semuanya bisa mempergunakan nikmat itu ke jalan-Mu. Bisa membuat kami gunakan dalam ibadah. Bisa kami infakkan sebahagian dengan tulus ya Allah. Tuntun juga kami untuk bisa ikhlas di setiap amal ya Allah. Mungkin banyak amalan yang sudah kami lakukan, tapi mungkin jarang yang kami lakukan dengan ikhlas ya Allah. Mungkin belum seberapa, mungkin belum ada ibadah kami yang benar-benar tulus karena Engkau. Mungkin karena kami masih jahil ya Allah. Maka kami mohon dengan pengajian ini semakin bisa mengenal-Mu, semakin bisa merasakan kehadiran-Mu, merasakan kasih sayang-Mu. Engkau begitu baik ya Allah. Banyak bencana, tapi Engkau menyelamatkan kami, keluarga kami. Banyak penyakit, tapi Engkau sehatkan kami. Banyak yang dapat musibah, tapi Engkau berikan keselamatan kepada kami. Padahal mungkin kami lebih layak mendapat cobaan, mendapat musibah, mendapat bencana. Tetapi Engkau justru menyelamatkan kami. Padahal kami gak ada apa-apanya ya Allah. Kami belum bisa memberikan apa-apa kepadamu. Maka tuntun kami untuk semakin giat dalam mempersembahkan ibadah sekecil apapun ya Allah. Bersihkan hati kami yang masih gelap, yang masih kotor. Di saat sholat pun kami sering lebih memikirkan yang lain daripada khusyuk memikirkan Engkau. Kami mungkin tidak pernah khusyuk. Mungkin ini pertanda hati kami masih kotor ya Allah. Maka bersihkanlah ya Allah. Beningkan hati kami ini. Tidak ada yang bisa membersihkan selain Engkau. Karuniakan ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami jadi dekat dengan. Ilmu yang membuat kami jadi bijak. Ilmu yang membuat kami jadi rajin sujud, rajin ruku, rajin membaca Al-Quran. Ilmu yang membuat kami semakin santun dalam berucap, semakin sopan kepada orang lain. Ilmu yang membuat kami semakin rajin berderma, memberi, menolong. Ilmu yang membuat kami jadi tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Ilmu yang membuat kami mudah memaafkan kesalahan orang. Ilmu yang membuat kami tidak mudah jengkel setiap ada orang yang berbuat salah kepada kami. Mudah memaafkan seperti junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Kami ingin memiliki akhlak walaupun tidak persis seperti Nabi. Minimal bisa mengikuti jejak beliau yang santun ya Allah. Yang sibuk zikir, tidak sibuk dengan dunia ini. Allahumma anfa'na bi'ilmin barakah, bi'ilmin yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbi zidna ilman mubarakah warzuqna fahman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepadamu, jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Wa min qalbin la yakhsha, dan kami berlindung darimu, jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk, hati yang keras, jauhkan kami ya Allah. Wa min du'ain la yusma', dan kami berlindung, jauhkan kami dari doa-doa yang tidak didengar.
Maka sayangi kami semua, berkahi jamaah ini ya Allah, berkahi pertemuan ini, berkahi majelis ilmu ini, berkahi masjid ini, berkahi komplek kami ini ya Allah, berkahi negeri kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Yang punya hajat silakan berdoa. Punya keinginan, permintaan, mudah-mudahan Allah menerima. Amin ya Allah. Amin. Maafkan kami yang masih terlalu banyak permintaan ya Allah, tapi tidak ada lagi tempat meminta selain hanya kepada Engkau. Amin. Amin. Ampuni kami semua, ampuni orang tua kami ya Allah, maafkan ibu dan bapak kami. Kalau beliau punya salah, punya khilaf, mungkin beliau kurang ilmunya, kurang amalnya, semua itu karena terlalu sibuknya beliau mengurus kami, membesarkan kami. Maka semoga kami semua bisa menjadi anak yang bisa membalaskan jasa orang tua kami. Semoga orang tua kami sehat dalam ibadah sehingga bisa memperbanyak bekal pulang sampai meninggal nanti husnul khotimah. Yang wafat orang tuanya, yang sudah wafat, jadikan alam kuburnya terang ya Allah, jauhkan dari siksa kubur, jadikan orang-orang yang Kau cintai mendapat nikmat kubur. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami soleh, solehah ya Allah, semuanya bisa mengenal-Mu, takut padamu, bertakwa kepadamu, dan bisa selamat dunia akhirat, berkumpul dengan keluarga kami kelak di dalam surga-Mu. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fadna min kulli bala wa waba. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, bala bencana, dan dari penyakit virus apapun ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ayah bunda semuanya yang hadir. Sampai bertemu lagi pertemuan berikutnya 2 minggu yang akan datang. Tapi minggu depan kita akan khataman Al-Quran. Dan insya Allah sebentar malam seperti biasa kita simaan Al-Quran setengah juz. Dan besok malamnya, malam Selasa, kita ngaji kitab Syajaratul Ma'arif. Dan malam Sabtu kitab Mukasyafatul Qulub. Dan hari Sabtu pagi kita ngaji fikih bersama Ustaz Ramadan. Jadwal pengajian sudah ada di Madin ya, silakan dilihat. Terima kasih banyak. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.